welcome back my YouTube channel. Oke guys, kali ini aku mau bahas salah satu topik yang mungkin kita alami. Semua murid, semua siswa, mahasiswa mengalami hal ini, yaitu pembelajaran daring. Nah, sekarang aku mau share pengalaman aku juga gimana aku itu pertama kali ngalamin pembelajaran daring ini, dan ya perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aku, lingkunganku, dan juga orang-orang di sini. Nah guys, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke guys, pembelajaran daring ini itu sebenarnya terjadi akibat adanya COVID-19. COVID-19 itu adalah salah satu virus yang berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan, yang mungkin gejalanya tidak begitu kita ketahui ya, karena banyak sekali orang-orang yang sudah terjangkit virus ini yang mungkin sulit untuk dideteksi, sehingga kita itu tidak dapat melihat oh orang ini kena COVID, oh orang ini kena gini gitu. Jadi pembelajaran daring ini dimulai karena salah satu cara pemerintah untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19. Nah, waktu aku masih SMA, aku belum percaya ternyata corona itu emang benar-benar ada, COVID-19 itu emang benar-benar ada, karena masih masih kayak ngambang gitu di sosial media bahwa ada virus ini di Cina, bahwa udah banyak yang mati di Cina, karena belum belum puncaknya sekali, jadi saya kayak virus biasa gitu. Dan pada akhirnya di Indonesia itu ada 2 orang yang terkena virus itu, dan akhirnya baru sedikit percaya ya, karena semakin lama ternyata virus itu emang benar-benar ada gitu, dan banyak juga orang yang udah terkena virus itu. Sebenarnya pada waktu SMA itu aku udah nggak diperbolehkan sekolah langsung, dan waktu itu pas aku kelas 3 SMA dan mau ujian gitu loh guys. Jadi masa iya ujiannya kita itu online, dan aku tuh belum nggak mau gitu pokoknya, karena kan ya mungkin sulit gitu pemikirannya ya. Jadi waktu itu karena emang belum terlalu banyak sekali, dan yang di Bali juga belum ada yang terkena COVID, jadi kita masih sekolah namun dibatasi gitu. Dan ujiannya pun lancar, dan ya terpaksa pakai sesi-sesi berapa orang gitu loh guys. Nah sebenarnya ada yang aku suka ketika pembelajaran daring, dan ada yang gak aku suka dengan pembelajaran daring ini. Dimana pembelajaran daring ini emang memberikan dampak positif kepada aku sendiri, yaitu bagaimana cara kita menghadapi suatu perubahan ketika masalah terjadi. Terus gimana caranya kita menghadapi suatu permasalahan itu. Dan juga karena pembelajaran daring ini aku jadi semakin bisa menggunakan teknologi, dimana dulu aku tidak mengenal aplikasi Zoom, Google Meet, dan juga jarang menggunakan teknologi lainnya seperti laptop gitu. Dan setelah adanya COVID-19 ini, jadi saya terpaksa untuk, bukan terpaksa ya, jadi saya tertuntut, terarah untuk bisa berkomunikasi melalui teknologi. Karena kan tidak mungkin pada waktu kita pandemi seperti ini tidak boleh berkerumunan, ketemu orang-orang jauh, dan juga keluarga-keluarga yang dari luar desa pun nggak bakalan bisa kita temui langsung gitu ya. Jadi terpaksa
kita itu harus menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan juga untuk belajar, termasuk belajar daring ini. Nah, selain itu kita juga bisa menghabiskan waktu lebih banyak terhadap keluarga, dan orang tua pun bisa mengawasi kita ketika kita belajar daring kan. Jadi orang tua mampu melihat perkembangan anaknya itu seperti apa gitu. Nah guys, tidak hanya dampak positif saja yang saya alami, ada juga dampak-dampak negatif yang terjadi akibat virus corona ini, pembelajaran daring ini gitu. Dan dampak negatifnya itu mungkin membuat saya itu, yang saya rasain ya, yang membuat saya itu jadi merasa kurang sedikit paham karena banyak pembelajaran yang mungkin hanya dijelaskan di Google Classroom, terus bahkan kalau ada Zoom juga atau Google Meet, itu terkadang kita tidak bisa mendengarkan penjelasan guru, dosen dengan jelas karena mungkin terhalang sinyal gitu, karena kan sinyalnya mungkin reda-reda nggak jelas gitu guys. Dan itu bikin saya itu kayak gimana mau dengerin penjelasan dosen kalau emang kayak gini gitu. Jadi terpaksa kita itu harus belajar sendiri gitu, harus ngerjain tugas itu sendiri dan bertanya kepada teman gitu. Dan kalau aku pun memang benar-benar nggak mengerti, bertanya terhadap dosennya langsung gitu loh guys. Nah itu yang paling nggak suka kalau pembelajaran daring ini ada gitu, sangat-sangat nggak suka. Selain itu kita praktek juga nggak pernah dapet kan, bertatap muka dengan teman pun nggak bisa, jadinya kayak merasa bosan juga berada di dalam rumah aja gitu, berhadapan dengan handphone, laptop, ngomong dengan handphone, laptop gitu juga. Itu saya rasa kurang membuat saya enggan buat belajar. Jadi ada dampak negatif dan dampak positif juga akibat corona ini, akibat pembelajaran daring ini. Ya mau gimana lagi guys, namanya juga udah peraturan, dan kita juga demi menjaga kesehatan kita, demi menjaga keselamatan kita, hal ini harus diterapkan. Dan ada juga yang sering saya lakukan ketika pembelajaran daring ada agar tidak terlalu bosan, yaitu mengatur waktu. Nah, cara yang pertama saya lakukan untuk pembelajaran daring ini agar saya nggak merasa bosan, yaitu mengatur waktu. Dimana jika kita kuliah atau sekolah pagi, saya akan mempersiapkan kuliah tersebut. Dan jika sudah selesai belajar online, belajar daring itu, saya akan menonton film, membaca novel, atau membaca berita di internet, sehingga saya itu tidak terlalu terbebani dengan kondisi dan keadaan yang memang tidak memperbolehkan kita untuk keluar, jalan-jalan dan sebagainya. Bahkan bertemu teman pun kita tidak bisa seperti itu. Namun selain itu saya juga tetap memprioritaskan tugas yang diberikan, serta selalu menata waktu di mana kita itu harus daring, di mana kita harus menghibur diri, dan di mana kita harus membuat tugas. Nah, itu loh guys pengalaman aku ketika aku mengikuti pembelajaran daring ini. Ya walaupun suka enggak suka, pembelajaran daring ini harus tetap kita jalani, karena emang ini salah satu program pemerintah agar pendidikan di Indonesia tetap dijalankan. Dan positifnya juga banyak yang kita dapatkan dari pembelajaran daring ini, meskipun terkadang bikin kita bosan atau seperti apa gitu. Setidaknya adalah hal positif yang dapat kita petik dari pembelajaran daring ini. Nah guys, mungkin hanya itu aja yang bisa aku share kepada kalian untuk hari ini. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan yang aku perbuat,
Aku mohon maaf ya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dadah!